Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Nah, sekarang Teteh ada di Rumah Sakit Tarakan bersama narasumber yang keren banget. Pakai banget nih, Dok. Dokter Boge Priyonugroho, spesialis FM Forensik dan Medico Legal. Oke, Medico Legal. Iya. Oke, SH. Nah, gimana Dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa banget nih teman-teman, Teteh bisa ketemu sama Dokter Boge di Rumah Sakit Tarakan untuk mengupas tuntas kayak awal tahun ya Dok ya. Untuk bincang-bincang, sharing-sharing mengenai permasalahan kesehatan khususnya mengenai kesehatan ini ya Dok ya. Kekerasan gitu ya dan sebagainya. Nanti kita ngobrol nih. Tapi sebelumnya nih teman-teman, mungkin Dok boleh sapa teman-teman kita semua nih di Tipot ya, ngobrol seru bareng Teteh. Dokter silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Boge Priyonugroho, spesialis forensik dan medico legal, sarjana hukum. Tetapi yang terdata itu spesialis forensik medico legal saja. Oh. Sarjana hukumnya belum dilegalisasi, tapi sudah. Gitu. Dan saya keseharian di sini di Rumah Sakit Tarakan Jakarta itu sebagai koordinator dari tim PPT Bunga Tanjung, tim Pusat Pelayanan Terpadu Bunga Tanjung untuk kekerasan perempuan dan anak di layanan medis. Gitu. Ya baik, terima kasih dokter. Jadi ada di Rumah Sakit Tarakan ini ada PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu Bunga Tanjung, di mana klinik ini gitu, pusat ini adalah untuk melayani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dan TPPO ya, tindak perdagangan tindak pidana perdagangan orang ya Dok ya. Wah, luar biasa. Dokter tinggal di daerah Jakarta sini berarti? Enggak? Ya di Jakarta Coret. Condet? Di Jakarta Coret. Oh, Jakarta Coret, maksudnya? Di luar Jakarta, Pak. Oh. Jakarta Silang kalau kata anak sekarang. Oh, gitu, Jakarta Silang, bukan Coret. Soalnya kalau di jalan kan Jakarta Coret. Oh, gitu. Di luar Jakarta. Pulang pergi lumayan ya Dok ya? Ya, sekitar 60 kilo lah, PP. Oh. Ukur jalan tiap hari. Iya, mau berjalan ya, baik. Nah Dok, ada beberapa, ini kita lagi ngumpulin 100 pertanyaan. Dok, kita sampai subuh ya Dok? Ah, boleh. Boleh ya. Nah dokter, sebagai saat ini ya, sebagai dokter forensik di Rumah Sakit Tarakan, apa sih Dok kedokteran forensik itu? Karena saya sebagai nakes awam, taunya tuh forensik itu cuman kayak yang mayit gitu Dok, jenazah, iya betul. Nah, apa sih Dok kedokteran forensik itu? Ya, kedokteran forensik dan medico legal itu suatu ilmu kedokteran yang dipergunakan untuk menegakkan keadilan ya, khususnya bagi korban-korban tindak pidana. Dalam hal ini korbannya itu bisa hidup maupun yang meninggal. Oh. Satu lagi juga tentang medico legal, ya, jadi tentang medis dan legal. Kita menjembatani bahasa medis dan bahasa hukum, di mana nanti akan digunakan oleh teman-teman di penegak hukum untuk menindaklanjuti kasusnya. Karena hukum khususnya kita sebagai salah satu alat bukti, karena yang berkaitan dengan manusia, tubuh manusia itu hanya yang tahu dokter, ya kan? Jadi kalau korbannya itu manusia, akan si kepolisian atau penegak hukum akan memintakan suatu alat bukti apakah sudah terjadi dugaan adanya kekerasan tindak pidana terhadap seseorang. Ini kalau di Bunga Tanjung khususnya terhadap perempuan dan anak, gitu. Yaitu yang hidup, bahkan kadang-kadang sampai yang meninggal. Ada juga yang meninggal karena kecelakaan, ada juga yang meninggal karena OD ya, overdosis gitu. Dan satu lagi tentang medis dan legal, di mana kita sering dengar bahwa kita sering dengar bahwa beberapa pasien-pasien biasanya di kesehatan kalau kurang puas tuh biasanya juga komplain. Nah itu kita bisa menjembatani, istilahnya mungkin saja dokternya
kurang menjelaskan, mungkin saja belum ada inform dan consent, jadi ada persetujuan antara pasien dan dokter untuk melakukan tindakan sesuatu. Jadi di situ yang kita akan menjembatani supaya sama-sama istilah dalam mediasi ya, istilah mediasi kita sama-sama mengerti si pasien, kita juga paham gitu. Maaf ya panjang nih. Nggak apa-apa. Seneng dok. Karena baru tahu nih ternyata urusan berkaitan forensik nggak cuman kamar mayat gitu ya. Ya begitu. Betul. Begitu, Jadi begitu. lebih luas ya teman-teman. Ternyata kasus-kasus seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, tindak perdagangan orang, ternyata butuh juga gitu ya dok ya. Apa tadi forensik ini gitu ya, berkaitan dengan tindak pidananya juga gitu ya dok. Nah berkaitan dengan klinik ini atau pusat PPT ya dok, pusat pelayanan terpadu gitu yang saat ini dokter pimpin gitu ya, yaitu PPT Bunga Tanjung di Rumah Sakit Tarakan. Ini boleh nggak sih dok cerita nih pelayanan terpadu seperti apa di Bunga Tanjung, atau kalau saya sebut gini, kenapa sih ada ini gitu dok? Apa yang apa ya, memantik gitu yang kayaknya harus ada ini gitu? Ya, jadi saya baru bergabung Rumah Sakit Tarakan 2018 itu dimana pada saat itu saya mengembangkan bahwa pelayanan ini khususnya terhadap perempuan anak ya yang hidup korban hidup masih bergabung dengan IGD. Dengan berjalannya waktu kebetulan memang ada saat itu antara Pemda DKI dan pihak Kepolisian Polda Metro akan mengadakan suatu MOU. Sehingga kalau Pemda DKI itu kan ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas pemberdayaan perempuan. Nah, itu kita berada di bawah dinas kesehatan, sehingga kita dipanggil untuk bagaimana nih isi MOU, karena MOU ini kan sudah ada mendasari juga keputusan Menteri Kesehatan nomor 1226 tahun 2009, di mana setiap rumah sakit itu harus mampu laksana tentang kekerasan perempuan dan anak. Nah pada saat itu kita bergabung dan baru tahu bahwa ada potensi karena di dalam Kemenkes itu sebagai koordinatornya salah satunya dokter spesialis forensik atau dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter umum kalau tidak ada. Memang pada saat itu DKI belum mempunyai dokter spesialis forensik khususnya RSUD-nya ya, sehingga kita dapat visitasi setelah itu dari dinas kesehatan. Tidak layak nih dok di layanan seperti ini di dalam IGD karena akan bergabung dengan pasien lain, sehingga dari pihak manajemen Rumah Sakit Tarakan dengan dukungan penuh memberikan satu ruangan. Nah di situ ruangan baru saya mengaplikasikan Kemenkes tadi, peraturan tadi di dalam beberapa ruangan ini. Yang penting memang bagi saya itu membuat aman dan nyaman bagi korban, karena kalau masih tergabung dengan IGD dia akan melihat pasien-pasien yang lain kan gitu. Pun ceritanya pun kalau di IGD kan masih terdengar dengan pasien lain, sehingga kita pisahkan setelah melakukan triase di IGD, maksudnya triase dipilah. Kalau memang korban ini tidak gawat, tidak darurat, bisa langsung ke sini ke pusat pelayanan terpadu Bunga Tanjung. Tapi kalau memerlukan perawatan atau penjahitan luka, ya akan dilakukan di IGD dulu, baru kita timnya yang akan ke sana. Jadi itu gunanya adanya pusat pelayanan terpadu ini, dan keterpaduannya itu tidak hanya di dalam lingkup medis. Kalau medis, insya Allah, alhamdulillah sampai sejauh ini teman-teman yang di luar dari keilmuan forensik seperti kedokteran jiwa, anak, bedah, kandungan, dan spesialis lain itu mendukung penuh. Dalam arti kata, bila mana korban kita periksa, saya periksa, memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, baik itu penunjang, laboratorium atau ronsen, atau kita dengan dokter spesialis lain, mereka akan sangat support untuk mendukung. Kemudian layanan di luar dari PPT ini itu juga ada kita koordinasi dengan kepolisian. Ya, jadi di dalam Kemenkes 168 tahun 2013 bila mana tenaga medis menemukan adanya kekerasan seksual pada anak, itu kan akan kita memberitahu ke pihak kepolisian ya. Jadi itu kita siapkan ruangannya. Kemudian juga kita koordinasi juga sama Pusat Perlindungan Perempuan Anak ya, di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pemda DKI. Bila mana kita sudah melakukan pemeriksaan untuk tindak lanjutnya di luar medis,
memerlukan dukungan penuh psikologi, dukungan penuh daripada suatu tempat aman, nyaman, kita berikan kepada teman-teman seperti itu. Jadi ini senternya di sini semua, kita namanya pusat pelayanan terpadu, jadi ada di sini semua, sehingga si pasien itu tidak harus kemana-mana, hanya di sini gitu. Wah, luar biasa. Panjang ceritanya ya. Enggak apa-apa dong. Keren banget. Ini kalau mau dibawa miniatur kecilnya ke puskesmas keren kali ya. Iya. Itu kan luar biasa besarnya nih. Miniaturnya berarti kan kalau udah ada tim, bahkan bukan cuma nakes aja ya dok, artinya bukan antar poli ya gitu, bukan antar dokter-dokter atau nakes-nakes nih. Tapi ada juga dari luar, lintas sektor ya kalau kita sebut di puskesmas gitu ya, lintas sektor dengan kepolisian gitu ya. Terus juga dengan PPA gitu. Kalau di kami mungkin kita sebutnya DP3A2KB dok, jadi Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan itu. Menarik gitu, karena kan juga di SKK gitu ya dok ya. Iya, SK-timnya kita ada. SK-timnya gitu. Bahkan sekarang kan pelaksanaan layanan ini juga sudah seharusnya juga bisa dilaksanakan selain di RSUD atau di rumah sakit juga di puskesmas ya dok ya. Karena beberapa kan sudah ada yang terlatih gitu ya. Kebetulan memang ya alhamdulillah saya sebagai satu narasumber dari pelatihan itu. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu sudah mengamanatkan adanya layanan seperti ini di setiap paskes sampai tingkat puskesmas dari rumah sakit gitu. Betul. Jadi memang sudah harus ke layanan-layanan yang paling dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah puskesmas ya dok ya. Karena penting banget sih dok saya, karena apa ya, entah mungkin masyarakatnya sudah mulai berani untuk melaporkan diri gitu ya, tapi juga kasusnya juga semakin banyak gitu ya, kurang lebihnya ya. Kalau dok, dibilang kan memang seperti kasus fenomena gunung es ya, yang tampak itu lebih sedikit daripada yang banyak. Kan tadi seperti itu dibilang tadi bahwa berani speak up. Betul. Nah keberanian ini speak up ini perlukan keberanian. Betul dok. Itu sulit ya dok. Ya sulit sekali. Ya itulah perlu dukungan penuh dari masyarakat ya, terutama dari keluarga ya, yang mendukung adanya bahwa kalau terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anggota keluarganya wajib itu bisa speak up gitu. Betul dok, betul. Karena beberapa kasus dok, hanya kalau di puskesmas ya, di TT nih ya teman-teman, itu beberapa kasus dia hanya karena mungkin saat itu kaget gitu ya, ada entah pelecehan seksual atau tindak kekerasan seksual gitu dok, tapi udah gitu tidak terlapor gitu atau melaporkan diri, sudah selesai aja gitu ya, masih kayak tabu ya. Betul. Karena menurut beberapa masyarakat gitu ya, aib dok. Ya bilangnya benar. Aib gitu, padahal kan yang seharusnya aib nih teman-teman itu pelakunya, benar nggak sih dok? Pelakunya dong gitu. Korban kan korbannya gitu, yang aib udah sama dia korban gitu kan, malah biarkan ya maaf sebenarnya teman-teman perempuan ya, sama anak kan dibilang marginal ya, karena mungkin beberapa ya namanya kebudayaan kita ya juga semua mungkin itu dianggap yang lemah lah gitu ya. Betul. Iya, tapi kalau bukan kita dok, siapa lagi dok yang bisa melindungi lah gitu ya, atau paling tidak mendengar atau dengan keluhan-keluhan atau dari sakit-sakitnya mereka gitu kan ke PPT ini, Pusat Pelayanan Terpadu. Iya, kita buka 24 jam. Sebelum ada permintaan visum atau belum lapor polisi bisa kita layanin. Oh gitu? Ya, tapi dengan syarat ketentuan berlaku juga, tapi tetap kita layanin. Biasanya dia kalau sudah nggak tahan ya, maksudnya perlu penanganan medis ya, kita layani pasti. Jadi ditangani dulu aja gitu. Iya pastinya. Oke, siap. Nah, ngomongin nih teman-teman, ngomongin masalah apa sih kasus-kasus gitu ya, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis. Sebetulnya kekerasan psikis itu banyak ya artinya, cuma kayaknya ada biasa gitu ya. Terus juga yang mungkin banyak terjadi kehebohan itu kekerasan seksual gitu ya dok, termasuk di dalamnya ada pemerkosaan dan sebagainya. Apa sih dok kasus-kasus yang banyak gitu atau pada umumnya banyak terjadi yang dokter tangani di sini gitu? Khususnya di Bunga Tanjung ini kan khusus untuk kekerasan perempuan anak ya.
Jadi banyak kasusnya itu biasanya di tahun 2022, di sebelum tahun 2000 ya, itu sebelum tahun 2023 tuh yang terbanyak memang seksual. Dengan jalannya waktu sampai sekarang itu berbanding dengan kekerasan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga. Oh, KDRT. Jadi, ya, jadi antara itu yang, dan sekarang di akhir-akhir ini 2023, 2024 ini ada banyak tindak pidana perdagangan orang, khususnya seksual. Itu udah mulai apa kita periksa di sini. Jadi Tindak itu perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang, khusus yang seksual. Khusus yang seksual berarti kayak penjualan gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi polisi minta mau dibuktikan ke kita kan, gitu secara itu. Dan kalau masih masalah bullying ada, kemudian masalah perzinahan ada, aborsi juga ada, dan itu memang skalanya mungkin memang yang sekarang tuh kalau saya lihat trennya memang lebih banyak antara seksual sama KDRT. Jadi itu saling tinggi ya kasusnya. Yang kemudian diikuti oleh aniaya pacar, aniaya teman, masuk bullying di situ. Terus Dia aniaya kasus- pacar, Dok. Iya. Tuh teman-teman. Jadi pacar aja udah dianiaya gitu ya, Dok. Ya, Betul. putusin ya, Dok. Putusin ya, Dok. Itu nggak tahu saya. Kalau kita cuma melihat memotivasi, Kasusnya aja ya. iya. Kalau yang mau lebih lagi nanti sama satu nomor perempuan anak gitu. Oh, iya. Secara itu kita hanya memberikan ya gambaran ke depan seperti apa lah gitu. Juga kasus sodomi, masih ada beberapa kemarin ada sampai 9 anak laki-laki disodomi oleh laki-laki juga. Itu kita periksa. Kemudian kasus-kasus bullying, kasus-kasus ya tadi saya bilang perzinahan gitu ya. Mungkin itu yang terakhir juga kasus aborsi ya, ada kita ya. Aborsi Iya. juga. Yang KDRT itu karena menarik nih, Dok. Ini kan Pusat Pelindungan Anak dan Perempuan. KDRT, kalau KDRT yang di KDRT-nya laki-laki kemana, Dok? Yang korbannya laki-laki. Ya tetap saya tanganin, tapi Masuk sini tetap. masuk sini, masuk cuman ya karena saya dokter forensiknya, tapi biasanya saya prioritaskan dia di IGD, tidak masuk sini. Oh, tidak masuk sini. Jadi ya kalau kasusnya semenjak saya kuliah tahun 2013 sampai saat ini tuh mungkin yang korbannya laki-laki hanya 6 sampai 7 orang. Oh. Selebihnya perempuan korbannya, dan itu memang kalau di DKI kan kita untuk kegiatan seperti ini ditanggung, dijaminkan oleh Jaminan Kesehatan Jakarta. Tapi ya kalau laki-laki enggak. Kasihan kami laki-laki ya. Kasihan ya, Dok ya. Duh. Ya, soalnya nggak ada kementerian laki-laki, ada kementerian perempuan dan anak. Ya kan? Iya. Gitu. Enggak demo, Dok. Enggak lah demo. Enggak ya, Dok ya. Iya. Nah, tadi menarik juga nih teman-teman, ada kasus perzinahan itu tuh maksudnya yang terlaporkan gimana, Dok? Biasanya Kalau perzinahan suka gitu. enggak, Atau kalau gimana? perzinahan itu sesuai dengan KUHP ya, 284 ya kalau nggak salah, itu bila mana salah satu atau kedua pasangan mempunyai pasangan resmi, salah satu keduanya, dan itu memang pasangan resminya melaporkan. Oh. Dilakukanlah kayak istilahnya penggerbekan, sehingga misalkan si pasangan yang satu dalam satu ruangan digerbek oleh salah satu pasangan yang resmi, terus dibawa ke kepolisian. Nah, pihak kepolisian nanti akan butuh pembuktian gitu ya, untuk salah satu bukti ke kita seperti apa, apakah telah terjadi persetubuhan, apakah telah terjadi yang lain-lain, bagaimana gitu, Oh, gitu. yang disangkakan gitu. Berarti laporannya pihak ketiga atau si pasangan sahnya ini gitu ya. Betul. Jadi kayak pelaku yang perzinahannya itu butuh pembukti, bener nggak gitu ya? Ya, Benar melakukan perzinahan. betul. Oke. Aduh, dokter ngurusin rumah tangga orang ya, Dok ya? Yang nggak ngurusin sih. Enggak ya? Kalau kalian saya kan disuruh sama polisi. Suruh polisi. Karena dengan surat permintaan visum otomatis polisi menyuruh. Setiap di dalam undang-undang juga ada, polisi meminta dalam KUHP 133 kan, memintakan bukti baik korban itu otomatis kepada tenaga ahli, Iya. hakiman atau tenaga ahli itu khususnya dokter. Jadi itu sudah surat perintah. Betul. Kita nggak bisa nolak. Iya, betul. Jadi nggak ngurusin tenaga orang, terserah Iya. itu sih. Pembuktiannya aja ya, Dok ya? Iya. Baik, berbicara mengenai kekerasan baik seksual dan sebagainya nih, Dok, terhadap anak dan perempuan, bagian apa, Dok, yang tersulit menurut dokter? Apakah
cara, kalau cara nggak mungkin ya, kayak misalnya mengambil spesimen itu kan nggak mungkin ya, udah ahli. Izin keluarga atau berkaitan dengan pelaporan dan hukum nih dok, karena tadi ya saya bilang dok, fakta di lapangan nih khususnya di puskesmas gitu ya, itu beberapa kasus itu didiamkan oleh korban atau keluarganya itu karena tadi dok aib gitu. Jadi hanya sampai selevelnya puskesmas aja gitu, mereka tidak mengambil jalur atau melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian gitu dok. Ya, Paling susah apa dok itu? kalau di dalam Bunga Tanjung sendiri, ya insya Allah sih bukan saya ini ya, cuman ya berjalan sesuai dengan alur, dengan pedoman ya yang ada SPO. Ya insya Allah sih nggak ada yang sulit ya. Maksudnya kalau pun sulit mungkin pasiennya nggak mau diperiksa. Biasanya pasien anak tuh perlu dirayu. Itu agak sulit, memerlukan ekstra kesabaran. Waktu ya dok ya? Ya waktu dan ekstra kesabaran. Itu yang pertama, sampai bapaknya marah-marah, kamu nih nggak mau nih. Nah itu udah suatu ada kekerasan lagi kan. Jadi jangan kita cegah, jangan sampai seperti itu. Kita menengah itu yang paling tersulitnya mungkin ya. Kemudian kalau apa tadi Hukum gitu dok? kalau hukum ya insya Allah kita selama ini udah kerjasama sama kepolisian, kita memberitahu edukasi hukum kepada si korbannya gitu. Seperti itu sih kalau yang Jadi terjadi di beberapa sini. kasus di sini tetap akhirnya melaporkan gitu dok? Ya kalau kami di sini hampir 99% itu dibawa oleh pihak kepolisian, banyak kan. Oh jadi kepolisian dulu baru ke sini? Ya beberapa ini memang ada yang langsung konsultasi ke saya, dan saya arahkan bagaimana untuk kan yang namanya kalau apalagi biasanya dewasa ya, biasanya dewasa ini untuk menentukan mau ke ranah hukum, mau ke P2 TP2A atau mau kemana, itu nanti dia sendiri yang menentukan, kita hanya mengarahkan gitu. Oke, baik. Jadi sudah memang ada edukasi tentang hukumnya juga gitu ya dok ya, bagaimana alurnya dan sebagainya. Ya. Baik dok. Nah berbicara sebagai nakes dok, ada batasan nggak sih dok untuk kasus KTPA ini, misal berkaitan dengan pemberian informasi? Apakah boleh dok kalau nakes yang bukan melaporkan, kan kalau bahasa di undang-undang memberikan informasi gitu ya, jika oleh keluarga korban itu tidak dilaporkan gitu dok? Ya. Terbatas nggak sih? Yang melaporkan itu harus keluarga gitu, nakes jangan. Itu tergantung ya, tergantung daripada si korban usianya berapa. Kalau di bawah 18 masuk usia anak, di dalam Kemenkes 68 tahun 2013 ya, mungkin sebentar lagi akan direvisi tuh. Nah itu nakes yang menemukan kekerasan khususnya pada anak, khususnya seksual, itu wajib memberitahu pihak kepolisian tanpa persetujuan keluarga. Tetapi kalau dalam pelaksanaannya saya akan mengedukasi si orang tua, keluarga ya, terutama kalau memang sudah ditemukan adanya suatu kelainan atau suatunya tanda-tanda kekerasan, terutama di bagian kemaluan ke bagian lain gitu ya. Jadi kita motivasi keluarganya juga ikut melaporkan ya, memberitahu pihak kepolisian. Kalau keluarga melaporkan ya, kalau kami memberikan informasi. Iya, memberitahu, bukan sama aja memberikan informasi. Jadi itu kalau dia kasusnya dewasa, korbannya dewasa, ya kita motivasi untuk melaporkan sendiri, bukan kita yang melaporkan. Deliknya delik aduan, jadi dia sendiri yang adu. Oke, gitu. Baik dok. Berarti bisa ya teman-teman nakes gitu ya, baik di puskesmas atau siapapun itu, untuk memberikan informasi gitu ya dok, berkaitan dengan kasus kekerasan seksual misalnya gitu yang datang ke puskesmas gitu ya. Betul. Wah, baik. Nah dokter, untuk sebuah kasus pemerkosaan gitu ya, ini langsung nih ya dok, ke kasus pemerkosaan atau pelecehan, itu dikatakan ditutup kasusnya itu oleh siapa dan seperti apa gitu dok? Kasusnya yang dikatakan ditutup oleh pihak penyidik. Penyidik. Atau bahkan penegak hukum. Jadi bukan dari kita, bukan dari rumah sakit atau medis. Dari dinas PPA? Bukan? Enggak juga. Karena itu kan kasusnya kasus pidana, ya, kasusnya itu tetap berjalan kan, di stop, bahkan mungkin sampai tingkat pengadilan yang menentukan stop apa enggaknya. Seandainya itu tidak terlaporkan di kepolisian dok, misalnya hanya karena tadi dok
tetap tidak mau melaporkan karena aib gitu ya pertama, atau si pelaku masih keluarga sendiri gitu, jadi tidak melaporkan, akhirnya kasusnya ditutup gitu. Pertama Itu karena bukan kasus ditutup kali. apa dok? Kasusnya Jadi bergulir, cuman keluarga menutupi. Nah itu Oh. kalau kasusnya, kalau namanya kasus ditutup, kasus itu pasti udah masuk ke ranah hukum. oh gitu. Jadi kalau kasusnya, maksudnya kalau ada peristiwa itu tapi tidak dilanjuti, berarti keluarganya yang menutup atau ya orang-orang sekitarnya menutupi. Oke. Gitu. Dok, satu lagi nih, bukan satu lagi sih, masih banyak ya. Terkait dengan pemerkosaan, karena kayaknya sensitif banget nih dok. Misalnya ada satu kasus pemerkosaan, tadi ya dengan keluarga dan tidak dilaporkan. Terus kemudian, maksud saya ditutup atau tidaknya berkaitan dia menikah. Nah, apakah itu masih bisa disebut kasus pemerkosaan atau tidak dok? Akhirnya dinikahkan dengan si pelaku Ya. yang memerkosanya itu gimana dok? Itu kan kita di undang-undang nggak, kalau kita juga tidak undang-undang dari kesehatan, ya kita di bawah kesehatan, tapi tidak itu juga kita bisa melirik atau memanfaatkan atau menggunakan undang-undang TPKS, tindak perdagangan, tindak pidana, tidak kekerasan seksual ya. Nah itu, ya, jadi dengan menikahkan itu, terutama anak yang masih di bawah umur, itu tidak menutup apa ya peristiwa yang telah terjadi. Itu tadi saya bilang, kalau belum sampai ke kita, ke tenaga medis, yaitu monggo aja silahkan, kita kan nggak tahu ya apakah dia langsung dinikahkan gitu kan. Tapi kalau udah sampai ke tenaga kita wajib hukumnya untuk mengedukasi, motivasi untuk ke ranah hukum atau pendampingan P2 selanjutnya gitu ya, selain daripada medis. Tapi kalau sudah tidak mengadu ke kita, ya kita mana tahu kan. Nah itu istilahnya keluarga, seperti saya bilang tadi, keluarganya yang menutupi kasus itu, peristiwa itu, bukan kasus ya, peristiwa itu, sehingga tidak mau orang tahu gitu kan. Beda kalau sudah masuk ke ranah hukum, polisi, terus kalau dia dewasa, misalkan korban dewasa, dia mencabut laporan, berarti kasusnya close. Kalau dia anak, berarti otomatis orang tuanya, gitu ada sih. Tapi itu nanti tergantung pihak dari kepolisian atau penegak hukum sampai dari jaksa sampai ke pengadilan. Sejauh mana dia bisa memberikan kasus itu tertutup, ditutup gitu. Oh, jadi tidak menggugurkan kasusnya ya? Atau membebaskan si pelaku dari apa dok ya? Dari dakwaan gitu. Jadi tersangka. Jadi nggak bisa juga satu saat ya, makanya tergantung makanya kalau belum sampai terdengar ke kita belum beli motivasi, ya itu nanti tergantung keadaan keluarganya gitu ya. Kalaupun nanti mungkin setelah dinikahkan malah terjadi KDRT, ya udah terungkap itu. Gitu kan. Malah makin panjang lagi dong. Nanti malah balik lagi ke sini gitu kan. Iya. Pemerkosaan dinikahkan, ADRT balik lagi ke sini. Banyak itu banyak kasus kayak gitu banyak. Iya dok ya. Oh gitu, baik dok. Nah dok, jika dalam satu kasus pemerkosaan, ini kayaknya ini banget sih, soalnya lagi marak terjadi kayaknya dok, apalagi kebetulan saya tuh diamanahkan untuk memegang program penanggung jawab program remaja dok kalau di Puskesmas. Jadi banyak nih beberapa kasus, entah itu pelecehan seksual atau pemerkosaan. Kalau kemudian korban tidak melaporkan sejak awal nih dok, gitu ya, terus terjadi kehamilan, misalnya ini datang ke sini dok, hamil, kan kalau kasus pemerkosaan kan malam misalnya ya, malam diperkosa paginya lapor misalnya gitu ya. Kalau ini dia nggak melaporkan sejak awal nih, entah ada ditekan gitu ya, atau apapun itu gitu, sehingga plat mens kemudian dia baru datang nih ke kita ke pelayanan kesehatan, diteспek positif misalnya, datang, nah hamil nih dok, hamil kan ya, tapi diperkosa nih. Nakes itu ambil tindakan apa sih dok seharusnya gitu? Itu tadi kalau dia usia anak, ya wajib memberitahu ya, atau mau melapor apa tadi, memberikan informasi ke pihak kepolisian. Kalau dia anak, kalau dia dewasa ya kita motivasi untuk dia melapor, gitu. Tapi tidak mengurangi atau tidak menyingkirkan untuk tata laksana terhadap bayinya. Jangan sampai nanti kita salah, udah gugurkan gitu. Jangan sampai dia termotivasi untuk melakukan aborsi. Itu akan menambah suatu tindak pidana lagi ya.
Jadi memang sini saya juga mau meluruskan bahwa Dok. kata-kata perkosaan Iya. ya itu tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak bisa dikeluarkan dari nakes yang memeriksa. Oh, ibu diperkosa nih, gitu nggak bisa harusnya, karena kata-kata perkosa itu datangnya nanti dari pihak penegak hukum. Oh, Ya, jadi kita hanya melihat kalau perkosaan itu di dalam Undang-Undang 285 juga KUHP itu ada definisi sendiri di situ. Karena kalau saya bilang itu bukan suatu apa ya temuan kita, tapi itu suatu kejadian. kejadian, oke. Karena kalau datang ke kita kan bukan kita datang ke kita itu hanya dampaknya pada orang itu. Bukan kenapa kita melihat terjadinya apa namanya tanda kekerasan di tubuh orang itu terjadinya kita lihat, tapi setelah ada tanda kekerasan baru kita kan kejadiannya kena tanda kekerasan kita nggak lihat. Jadi prosesnya yang nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa itu ya, kecuali kalau memang kalau di polisi masih mempertanyakan benar nggak sih dok diperkosa, nah itu baru kita runutkan, kita rangkum. Apa dong sebutannya dok? Ya, kekerasan seksual dengan paksaan. Kekerasan seksual Dengan kekerasan. Dengan paksaan. Iya ya, lebih ini ya. Jadi bukan kasusnya apa pemerkosaan, tapi kekerasan seksual. Ya, kalau di dengan masyarakat awam kan diperkosa, memperkosa itu apa yang udah menjadi suatu memori bagi masyarakat awam. Cuman pada dalam hukum kita di dalam medis tidak boleh menyimpulkan dia diperkosa. Tidak boleh itu. Ya, karena namanya diperkosa tuh pasti ada suatu proses ya, mekanisme kejadian seperti apa. Iya, betul. Dan itu memang sangat-sangat harus, itu kan sensitif ya. Karena undang-undangnya sudah menyebutkan bahwa itu ada suatu pasal tersendiri buat diperkosa. Gitu. Siap. Oke. Baik, Dok. Terima kasih. Nah, Dok, ini dokter semoga pertanyaannya banyak nih 100 ya, Dok. Nomor 99 kan? 99. Satu lagi dong, Dok. Oh iya, 99 kan? Iya. Dok, apa sih harapan dokter gitu secara pribadi? Tadi kan dokter kita ngeliat-liat nih teman-teman apa namanya penghargaan dan sebagainya. Yang sebetulnya betul dok itu bukan tujuan kita gitu ya. Tapi kayak ya kita melaksanakan ini karena memang peduli. Nah, harapan dokter itu dengan PPT Bunga Tanjung ini apa dok terhadap KTPA gitu? Kalau harapan saya ke depan nanti korban lebih banyak speak up. Iya betul dong. Dengan banyak speak up, lebih banyak untuk memberanikan diri diperiksa, memberanikan diri untuk melapor kejadian, memberanikan diri untuk mendapat pendampingan. Dengan begitu dia akan, ya insya Allah akan ke depan lebih lebih terselamatkan baik dari fisik maupun psikis, baik itu dewasa atau anak-anak, perempuan atau laki-laki. Jadi harapan saya PPT Bunga Tanjung ini lebih bisa membuat korban lebih speak up ya, maksudnya lebih banyak juga kepercayaan dari pihak korban, kepercayaan dari pihak keluarga korban, kepercayaan dari pihak teman-teman dari Pusat Perlindungan Perempuan Anak, atau kepercayaan dari pihak kepolisian. Oke. Siap dok. Nah berkaitan dengan remaja, kalau tadi saya sebutkan ini pertanyaan ke remaja nih, hal-hal apa dok yang perlu diperhatikan oleh remaja gitu ya berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan, mengingat tadi dokter bilang kaum perempuan, anak dan remaja katakanlah itu kaum marginal gitu ya, dan masih banyak terjadi dok berkaitan dengan kasus kekerasan itu ya, baik yang terlihat atau yang tampak halus gitu dok, kayaknya bukan kekerasan deh, kayaknya banyak dok kalau sekarang gitu ya di remaja ya, bener nggak teman-teman tuh? Kayak gini dok, dia pacarannya dok, toksik gitu ya, bahkan toksiknya itu sampai dipukulin gitu ya, mau dipukulin, atau beberapa kasus bahkan misalnya dia tersebar video pornonya, tersebar foto-foto vulgarnya, padahal mereka udah putus nih gitu, itu bukan banyak ya, beberapa kejadian tuh ada gitu ya, bahkan remaja sekarang juga rentan dok, kayak beberapa kasus nonton karena media sosial banyak nih dok, remaja nonton persetubuhan atau
apa namanya, hubungan beda gay gitu ditonton oleh anak-anak gitu ya, anak SMP, dan ditransfer gitu dok, hasil nontonnya itu kamu udah nonton gitu ya, dan live gitu ditonton jadi transfer gitu. Ini kan miris ya dok ya, maksudnya banyak banget kasusnya yang bukan cuman hanya tadi perzinahan, kekerasan fisik, bukan cuman kekerasan seksual, tapi yang kayak gini gitu, yang ternyata bukan cuman ngerusak fisik tapi juga ngerusak otaknya gitu dok. Nah itu gimana sih dok yang perlu diperhatikan remaja gitu, karena remaja itu kayak teteh ya dok, teteh nggak remaja sih. Remaja pada zamannya. Iya pada zamannya, ya Allah dok, tega banget. Ya maksud saya juga gitu. Itu kan dengan bujuk rayu gitu ya. Iya. Dengan bujuk rayu, kalau bahasa psikolog bilang tuh manipulatif psikologis itu ya. Jadi ditimbulkan rasa sayangnya dulu, rasa ininya dulu. Nah, pesan dokter dok sama remaja gitu, apa sih yang perlu diperhatikan? Pesan saya pertama pada remaja dan anak, ya perkuat ibadah. Wow, luar biasa. Pesan saya ya, baik itu muslim atau non muslim, karena di dalam ibadah itu banyak petunjuk arahan yang perlu kita ikuti, yang insya Allah akan terselamatkan dari kasus-kasus seperti itu. Yang kedua, untuk remaja biasanya atau anak masih labil ya, dalam arti kata dia pengikut yang setia terhadap suatu tontonan, terhadap suatu petunjuk ya, jadi pengikut yang setia, apalagi kalau itu sesuai dengan seleranya dia. Gitu. Itu perlu diwaspadai. Kalau memang tadi saya kembalikan lagi bahwa ibadah itu bisa memagari ya, istilah gitu. Jadi bahwa istilahnya ya, kalau kita bilang harus bisa memfilter, mereka belum tentu bisa memfilter gitu. Jadi benar-benar mereka harus bisa bermain atau bertingkah laku, berpola seusianya. Memang kalau sekarang kan banyak ya anak kecil udah pakai lipstick, pakai bajunya seksi, padahal masih usia 15, 14. Itu kan sudah suatu mengundang, dan itu memang saya sangat-sangat bukan benci ya, sangat-sangat mengambing hitamkan HP. Oh gitu. Siapa anak yang sekarang tidak pegang HP? Nggak ada kan? Nggak ada. Maaf ya, even di pelosok itu HP ini udah pegang, anak usia setahun pun udah pegang. Karena apa? Kadang-kadang ibunya biar anaknya nggak rewel nih. Antang. Iya gitu kan. Ini yang hati-hati ya. Nah, sebagai orang tua juga ada berkaitannya nih sekarang, dari anak kan, orang tua membimbing tetap, mengawasi tetap, dan memfilter semua kegiatan anak, terutama yang memegang HP. Sejauh mana bisa memfilternya, itu banyak caranya gitu loh ya. Nanti dari teman-teman saya juga Dokter Vivi mungkin bisa memberikan suatu suportif ya, psikologi suportifnya untuk bagaimana sih tingkatan psikologis anak harus bagaimana, tingkatan gitu, ada bertingkat-tingkat ya, sehingga orang tua bisa mempelajari sejauh mana dia mengawasi atau mentreatment anak ya, tidak mendoktrin, tidak memberi kerasa. Tapi kayaknya sekarang anak tuh generasi sekarang bukan Gen Z ya, Gen Alpha. Betul. Mereka rata Gen Alpha tuh nggak mau didoktrin, mau begini. Kalau zaman kita kan ya ikut gitu. Kalau sekarang nggak bisa, karena itu tadi perkembangan zaman ya, mereka melihat dari seperti ini. Jadi kita harus bisa memfilter. Itu untuk orang tua. Kalau untuk lingkungan, yaitu saling support, saling mendukung. Kalau memang adanya suatu tindak pidana, baik kekerasan seksual maupun aniaya ya, fisik yang lain, itu bisa saling membantu melaporkan, bisa memberikan dukungan moral ya, tidak menjudge. Itu yang untuk sekitarnya. Dari kita tenaga medis pun, kalau kita tenaga medis ya, jadi sejauh kita sesuai dengan bidang kita ya, kita penanganannya secara medis. Secara psikisnya kita tetap memberi arahan. Seperti itu sih. Kalau secara negara dok? Secara negara? Kalau negara udah pasti dengan adanya undang-undang, udah melindungi dengan undang-undang, pasti diberi perlindungan. Iyalah, di dalam undang-undang itu dengan banyak, nanti dari undang-undang akan diturunkan ya di Kemenkes, peraturan sebelumnya, peraturan pemerintah, peraturan kesehatan, menteri, terus sampai Perda, terus sampai dengan peraturan daerah yang lain. Itu udah ada, itu pelindungan dari negara.
gitu, memiliki perlindungan seperti itu, bahkan sampai ada sanksinya kan kalau memang si pelakunya, bagi pelakunya gitu. Iya dok, soalnya penting banget nih negara juga berperan dok. Soalnya tadi mengingat dokter tadi, oh anak kecil juga udah main handphone dok sekarang. Kayak saya misalnya punya anak kecil gitu ya, enggak sih saya masih remaja, Iya deh. punya anak kecil Iya deh. yang nge-YouTube nih dok, YouTube ya benar dok, kids gitu ya. Tapi suka ada iklannya dok, suka ada tiba-tiba muncul dan sebagainya, bahkan sampai ada yang laporan anak sendiri gitu ya. Bun lihat deh ini kartunya kok ayah bundanya laki-laki sama laki-laki ya gitu kan, ada yang tidak terfilter. Dan menurut saya ini kayaknya negara harus hadir Iya, gitu ya, melindungi. ambil peran, bisa kok gitu ya, Bisa, Kominfo gitu bisa. ya, Ya difilter contohnya judi online itu bisa dijaring kan, apalagi ini gampang. Iya, benar-benar. Sekorut aja bisa ya tanpa internet gitu. Ah, iyalah itu. Apalagi kita gitu ya, sebetulnya harusnya bisa. Jadi tadi ya teman-teman, individunya dulu ya. Iya dong. Kalau dikatakan individunya harus takwa dulu, Cie. Ini ngomongin takwa ya. Harus takwa dulu. Kemudian orang tua atau dalam lingkup bahasa keren itu keluarga, Iya. gitu ya. Keluarganya juga harus punya pagar yang Kuat. pagar yang bagus, kokoh dan kuat gitu ya. Karena kan keluarga ini dulu ya, apa namanya, pelindungan pertama dulu gitu ya. Kemudian masyarakat, nah menarik banget dokter ngomongin masyarakat. Kadang-kadang nih dok, suka cuek, bener nggak sih? Iyalah. Apalagi di perkotaan, sampai ada kasus-kasus misalnya tetangga meninggal aja tetangganya nggak tahu gitu. Iya. Padahal kalau dalam Islam dok, dan tetangga kelaparan kita masak Wajib dikasih ya. Iya dong. Iya, dokter punya makanan sekarang gitu wajib dikasih. Mau Enggak dok, enggak. Jadi seperti itu ya. Jadi individu, keluarga, terus masyarakat, sama tadi nakes pasti ya bagian dari masyarakat gitu ya dok. Kemudian ke yang tinggi negara gitu. Jadi semuanya juga harus dapat bekerja sama. Jadi nggak cuma nakes doang ya dok, gitu yang kayaknya gemes banget gitu sama keadaan atau kondisi sekarang yang tadi kata dokter kayak fenomena gunung es ya. gitu ya, kelihatan di atas aja nih teman-teman, karena sebagian masyarakat atau teman-teman remaja bahkan itu tidak berani speak up gitu ya, menganggap hal itu tabu, menganggap hal itu adalah biasa saja, atau menganggap tadi dok saking remaja sekarang kayak toksik bucin apa gitu dok, saking bucinnya mau aja dipukulin, mau aja diapain gitu dok. Iya sih. Biasanya kayak gitu, bener ya dok ya? Betul. Jadi pengalaman ya dok, enggak? Sudah pengalaman mengalami pasien. Bukan pengalaman yang toksik ya, Pengalaman pasien ya. Kita kan dengar. Menangani. Saya kalau kumpulin mungkin cerita pendek banyak kali ya. Boleh dok. Cerita pendek banyak tuh. Tergantung pasiennya kan cerita gitu begini banyak. Beberapa kasus. Banyak kasusnya. Banyak ya. Baik, wah luar biasa sekali ya teman-teman perbincangan hari ini gitu ya. Sebenarnya biasanya yang deg-degan itu ini ya dok, yang saya tanya, tapi sekarang itu saya yang deg-degan. Saya ketemu dokter, luar biasa sekali di tengah kesibukannya itu bisa untuk menyempatkan hadir di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Baik, terima kasih dokter sekali lagi. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Tentu dalam waktu, tempat, dan kondisi yang baik ya teman-teman, dengan topik-topik yang menarik tentunya. Baik, sip. Baik teman-teman, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali lagi di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke dokter, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Masya Allah luar biasa sekali. Ini enggak repot kan? Enggak. Ya, oke. Udah kan, udah di off. Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai teman-teman semua. Kali ini Teteh ada di Rumah Sakit Tarakan di Pusat Pelayanan Terpadu Bunga Tanjung bersama dengan Dokter Boge. Kita muter-muter dulu kali ya dok ya. Silakan. Oke. Belajar terakhir teman-teman semuanya. Yuk. Ini silakan masuk. PPT itu apa dok? Pusat Pelayanan terpadu. Oke. Silakan. Oke, wow. Nah, ini ruang tunggu untuk semua
pasien-pasien atau korban-korban kekerasan, khususnya perempuan anak di sini ruang tunggu bersama dengan Di sini. keluarganya atau pihak kepolisiannya atau pihak dari Pusat Perlindungan Perempuan Anak di sini. Dan memang alhamdulillah dari tahun ke tahun kita dapat beberapa kali penghargaan. Apa ini, Dok? Boleh tahu? Walaupun bukan itu tujuan kita ya. Iya, betul, Cuma betul, secara ini dilirik lah. Kalau tahun 2020 itu sebagai top 45 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB. Kemudian tahun 2021 kita ikut inovasi dalam Public Service Award ya, internasional, cuman kita hanya masuk kategori. Tahun 2022 kita sebagai juara 3 dari Persi ya, dalam CSR. Kemudian tahun 2020 sampai saya lupa saya itu. 2020, 21, 22, 23 ini. Jadi kita unit penanganan kasus khusus memenuhi standar lembaga di kesehatan dari Kementerian Perempuan dan Anak. Tahun 2023, 2024 alhamdulillah terakhir ini kemarin sebagai rumah sakit percontohan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan anak dari Kementerian Kesehatan. Jadi itu dan beberapa lembaga-lembaga yang bekerjasama juga dari UNDP, ini dari Bangladesh juga, internasional, Korea juga ada. Kerjasamanya dalam kerjasamanya tukar informasi, tukaran informasi seperti itu. Kalau mau melihat data, ini data yang terbaru, cuman yang dari tahun ke tahun. Ini tahun 2023 fluktuasi datanya, dan ini tahun 2024 kemarin jumlahnya belum saya gabung, tapi yang jelas dari jumlah itu akan melebihi dari setiap tahunnya. Semakin banyak kan? Ya, semakin banyak, bukan mencerminkan kekerasan yang ada di DKI secara keseluruhan, tetapi mencerminkan daya serap PPT Bunga Tanjung terhadap korban kekerasan perempuan anak dan tingkat kepercayaan baik dari korban, keluarga, Pusat Perlindungan Perempuan Anak, bahkan ke tingkat polisian untuk mendapatkan layanan yang insya Allah paripurna di sini semuanya. Gitu. Meningkat berarti kalau dengan meningkat dapat kepercayaan yang banyak ya, Dok? Insya Allah dapat kepercayaan yang banyak. Memang sampai saat ini memang di DKI kita yang masih terbanyak sih. Karena memang rujukan dari, Dok? Iya sih, rujukan. Karena ini kan rumah sakit tipe A, Mas Tarakan tipe A, jadi rujukan secara DKI. Gitu. Iya, inilah, dan ini beberapa item juga kita laporkan ke Dinas Kesehatan, baik dari secara spesifik pendidikan korbannya seperti apa, hubungan pelaku dengan korban, layanan yang diberikan, sampai insya Allah di sini layanannya tidak ada yang dirujuk. Layanannya semua melingkupi konseling medis, visum, bahkan kita bisa klaim visumnya, kemudian informasi ke P2 TP2 sama kepolisian, dan ini tidak ada dirujuk dirawat sih, mungkin memang tahun-tahun kemarin ada. Ini kan tahun 2023, maaf belum terbarui soalnya. Siap. Itu. Kita lanjut. Boleh. Ini ruangan apa, Dok? Nah, pertama semua ada sebetulnya secara ini ada 6 ya. Karena ruangan ini tidak ada di dalam peraturan Kementerian Kemenkes. Jadi kementerian itu hanya mengatur tentang alur dan layanan apa yang diberikan. Sehingga aplikasi untuk ke ruangan ini satu inovasi bagaimana supaya setiap layanan itu terprivasi ya, tersendiri di dalam satu ruangan-ruangan, sehingga tidak misalkan tadi ruang tunggu saya mesti nanya-nanya enggak, tapi kita masukkan ke sini lebih privasi. Ya, lebih privasi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Betul, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ini pertama ruang konseling hukum, di mana nanti si korban atau keluarga korban bisa konseling dengan biasanya dengan kepolisian, mau tindak lanjut seperti apa, dan ini kita siapkan di sini untuk pihak kepolisian membuat berita acara. Jadi siapa korban ini bila datang ke sini duluan tanpa harus ke polisi, biasanya kita hubungi polisinya. Polisi akan hadir, nanti kita membuat berita acara di sini tanpa harus korbannya ke kepolisian. Jadi polisinya sudah langsung di kontak itu langsung datang gitu, Dok? Ya, itu tergantung juga, kadang-kadang kalau lagi dia kalau lagi dia ada kegiatan lain mungkin nanti dijanjikan kapan.
Tapi inilah ruangannya dipakai. Bahkan di sini kadang-kadang kita juga konsultasi sama polisi, tanda tangan berita acara, konseling tentang hukumnya bagaimana dari korban, kepolisian, saya didampingin sama kepolisian. Jadi harus bagaimana dan bagaimana terhadap tindak lanjut hukumnya. Di sini. Saya pernah dengar ya dok ya, yang Bunga Tanjung katanya ada apa di CCTV. Iya. Nah itu. Oh itu langsung suara gitu. Belum, nggak bersuara. Nanti ada tuh ada perangkatnya, makanya saya belum rakit. Biasanya kalau memang dengan persetujuan daripada korbannya kita akan rakit. Kemudian kita akan kasih tahu bahwa dia nanti diwawancara di ruang periksa, nanti ada pihak kepolisian atau P2 TP2 di ruang lain yang ikut mendengarkan sebelum melakukan pemeriksaan. Tapi nanti dirakit, nggak standby ya. Nggak standby, oke. Nggak, karena kalau standby pun ya terkadang pasiennya kan nggak selalu datang. Jadi ketemu kita rakit, kita inform concern dulu gitu. Atau ada yang terbaru dok, yang intinya sekarang CCTV-nya yang ada suaranya? Ya kalau yang ada suaranya kan Tapi masih sama-sama. Kalau misalkan nanti ada pasien di sini, saya di sini misalkan, ada suara, nanti polisi bilang dari ruang lain, kok tolong tanyain alamatnya. Jangan aplikasi lagi dong, kaget tuh siapa kan. Berarti ada ini. Iya, di tempat saya aja itu. Gitu. Ini untuk consulting hukum ya. Okay. Kalau ini untuk ruang pembuatan visum, nanti hasil akhir biasanya di sini untuk hasil semua pemeriksaan. Penjelasannya gitu. Bukan, setelah pemeriksaan dimasukkan dalam rekam medis, nanti dibuatkan hasil visum untuk salah satu alat bukti bagi pihak kepolisian untuk menuntut si pelaku gitu. Yang ambilnya tetap polisi ya dok? Betul, nanti nggak usah kita buka ya, karena berantakan sekali. Kalau ini pasti teman-teman. Ini ruang konseling psikososial dan bermain anak. Nah kalau di sini siapa dok selain dokter biasanya? Ini menarik, kita panggil biasanya psikolog dengan perawat. Kalau nanti memang ada suatu, ini pasien dewasa perempuan misalkan, ini pasien anak, kalau dia nggak mau bicara murung, kita ajak bermain dulu anak di sini sambil ditungguin oleh psikolog dan perawat. Sampai dia baru mau bisa diajak bicara, bisa diajak periksa, baru kita periksa di ruang sebelah. Boleh masuk tuh? Boleh, silahkan. Boleh, oke. Nah, inilah kita nanti main di sini. Iya. Kalau yang dewasanya nanti di situ gitu. CSR juga ya dok ya? Ya, itu salah satu CSR Bank DKI. Ini luar biasa loh, susah dok dapat CSR aja. Gitu lah, ini udah temporary, udah lama sih. Iya. Beberapa kasus ada yang anak banget gitu. Ada, sampai ditunggu orang tuanya di sini ada. Tunggu orang tua di sini sambil ngomong-ngomong gimana. Akhirnya nanti kalau udah dibujuk bisa, baru kita lakukan pemeriksaan di ruang sebelah gitu. Oke. Gitu. Sip. Wow, lengkap ya. Kita ke ruang sebelah. Boleh. Di-shoot kalau mau di-shoot. Oke. Ini ya. Yang terbaru. Pemeriksaan seksual. Ya, ini waktu seksual, langsung fisik medical legal, berarti istilahnya di luar dari seksual, kayak lebam-lebam gitu ya di tubuh. Fisik lah ya. Ya, fisik lainnya di sini. Ini juga masih berantakan, maaf nih, masih banyak alat-alat yang memerlukan untuk penanganan lebih lanjut. Karena kayaknya baru ajak pasien. Semalam. Makanya harus dikeringin dulu ruang suhu kamar, yang suhu kamar. Kan kalau memang teorinya seperti seksual, TPPO. TPPO 4 orang, seksual 2 orang, perzinahan 1 orang. Perzinahan juga bisa? Iya, perzinahan bisa, tapi itu bukan korban, tapi pelaku. Ya, jadi harus dipisahkan. Tapi tetap untuk penanganannya tetap sama lah, ada artinya sama untuk seksualnya. Berarti alurnya tetap ke IGD dulu dia ya, di bawah ya? Pasti itu dipilah dulu kan di sana. Kalau memang diperiksa tekanan darah segala macam normal, kalau ada darah tinggi kan bisa ditanya ada riwayat apa. Khawatirnya kalau udah sampai ke atas tensi tinggi sebelum melakukan pemeriksaan takutnya pingsan, mendingan dibawa dulu gitu. Dapat rujukan dari selain IGD pernah dok? Misalnya dari poli apa gitu? Yang pernah paling sebulan 2-3 kali. Ada teman-teman di poli anak, kebidanan, psikiater pernah. Terus kasusnya bedah pernah, anak pernah. Kebidanan juga sering. Jadi langsung ke sini gitu ya? Iya, nanti diarahkan ke sini. Kan kalau di mereka di poli-poli kan, ya kalau dari poli-poli kan mereka udah ditensi segala macam, udah dipilah. Jadi
jadi apa namanya screening, jadi tinggal masuk ke sini untuk penanganan kasusnya. Gitu. Rujukan dari puskesmas pernah dok? Rumah sakit, puskesmas pernah. Puskesmas pusat, rumah sakit juga pernah. Kalau kemudian kalau memang ada kasus KDRT, di mana pelakunya datang nih, ada juga nih gitu, gimana dok? Berarti kita pisahkan dulu di sana sama di sini. Kasusnya di depan di tempat tunggu tadi. Yang ini nanti kalau memang udah dilakukan pemeriksaan, dia memerlukan perlindungan, kita teman P2 TP2A bisa kita larikan di belakang sini. Belakang exit keluar. Jadi yang si Nggak pelakunya di depan nggak tahu gitu ya? Bahkan nanti kalau memang perlu kita panggil polisi untuk Tangkap. bukan tangkap sih, membawa. Gitu. Membawa Karena ya? kan belum Saya tentu. udah main tangkap aja pak. Ngomong main tangkap aja, mana ayam tangkap. Udah, mau Ya kita ke oke, depan? siap ya dok, kita siap-siap ya. Aduh.